Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Islik Film. Kali ini Mimin akan memberikan alur film Battle Through the Heaven Season 5 episode 65. Oke guys, tidak usah lama lagi, kita masuk aja ke alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, Xiaoyan baru keluar dari retreatnya. Ia langsung menuju ke kota Qinsan. Di kota Qinsan, ia bertemu dengan Yachen. Yachen mengatakan pada saat Xiaoyan melakukan retreat, telah terjadi pertempuran antara aliansi Yan dan aliansi Tiga Kekaisaran. Dan Yachen menjelaskan kalau di Benteng Hitam telah terjadi pertempuran yang intens. Akhirnya, Xiaoyan dan Ziyan pun langsung menuju ke Benteng Gunung Hitam. Dan dikarenakan mereka berdua sudah berada di ranah De Huang, kecepatan terbang mereka pun bertambah cepat berkali-kali lipat. Dan tidak membutuhkan waktu lama, ia dan Ziyan telah sampai di Benteng Gunung Hitam. Mereka melihat para orang-orang dari aliansi Yan yang kocar-kacir berusaha untuk melarikan diri, dan kemudian ia merasakan doki yang sangat kuat. Ia melihat ada seseorang dari ras manusia ular yang sedang melarikan diri dari dua orang yang memiliki aura yang sangat kuat. Sialan, jika kalau saat ini aku tidak terluka, aku pasti sudah membunuh kalian berdua, ucap Yume, salah satu dari ras manusia ular. Tidak lama, Yume mendengar ada ledakan di belakangnya. Ternyata itu adalah dua orang yang mengejar Yume tadi, yang sekarang tubuh mereka telah lenyap dikarenakan diserang oleh seseorang. Tidak lama, Xiaoyan menghampiri Yume dan menanyakan keadaan Yume. Yume pun terkejut dan bertanya, "Siapa Anda? Apakah Anda dari Kekaisaran Jiama?" Xiaoyan menjawab, "Iya, aku dari Kekaisaran Jiama." "Jangan banyak bicara lagi, ini ada pil obat untuk menyembuhkan lukamu." Kemudian Yume pun meminum obat tersebut. Kemudian tidak lama, Yume pun merasakan efek dari pil tersebut. Ia merasakan kalau sakit di tubuhnya sedikit demi sedikit menghilang, dan kemudian Yume bertanya kepada Xiaoyan, "Terima kasih Tuan, kalau boleh tahu siapa nama Tuan?" Xiaoyan pun tersenyum dan berkata, "Nona Yume, apakah Anda sudah melupakan aku? Aku adalah anak laki-laki yang dulu tidak sengaja melihatmu mandi dan akhirnya kau kejar hingga berpuluh-puluh mil." Yume pun terkejut dan bertanya, Aku mengingat kejadian itu, tapi aku tidak tahu namamu. Lantas, kenapa kamu menolongku? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" Xiaoyan menanyakan Yume dan mengatakan kalau ia adalah Xiaoyan. Yume pun semakin terkejut dan berkata, "Kamu Xiaoyan? Ketua aliansi Yan? Xiaoyan yang dulu kau hanya dadosi kecil, tapi sekarang kamu telah menjadi ketua dari faksi terkuat di Kekaisaran Jiama." Xiaoyan berkata, "Aku hanya beruntung bisa menyatukan semua klan di Kekaisaran Jiama dan bergabung menjadi aliansi Yan." Kemudian Yume berkata, "Kamu ini adalah ketua aliansi Yan yang harus bertanggung jawab akan hal yang terjadi saat ini. Jika bukan karena Yang Mulia Ratu Medusa, mungkin aliansi Yan hanya tinggal nama karena telah dikalahkan oleh tiga sekte besar dari tiga kekaisaran." Xiaoyan membela diri kalau ia baru saja selesai melakukan retreat, jadi ia tidak tahu tentang situasi yang terjadi. Yume pun berkata kalau pada saat ini Xiaoyan adalah pemimpin yang buruk, dan Yume juga mengatakan kalau Ratu Medusa akhir-akhir ini sering bertempur dengan ketua sekte racun. Yume pun mengatakan situasinya kalau Ratu Medusa dan pemimpin sekte racun sama-sama terluka. Maka karena hal itu, ketua sekte racun pun mundur dan pergi untuk memulihkan diri. Sedangkan di pihak Ratu Medusa, walaupun terluka, ia tidak ada waktu untuk memulihkan diri, sehingga ia harus bertempur lagi. Melihat kesempatan itu, aliansi tiga kekaisaran akhirnya menyerang aliansi Yan. Walaupun ketua sekte racun tidak ikut, tetapi di sana masih ada Yan Laotian dari sekte Angsa Emas dan tiga tetua binatang buas dari sekte Lembah Mulan. Xiaoyan pun langsung berkata, "Yume, ayo sekarang kita menuju ke Benteng Gunung Hitam." Yume menjawab, "Baiklah, mari ikuti aku. Tapi apakah kamu yakin? Mungkin kamu tidak akan banyak membantu, malah mungkin kamu akan mati jika ke sana."
Xiaoyan tidak memperdulikan itu dan langsung mengatakan, cepatlah, dan aku akan mengajak Xian juga. Yume menoleh ke arah Xian dan berkata, apakah dia adalah seorang elit dohuang? Xian menjawab, aku adalah seorang dohuang, aku naik baru beberapa hari yang lalu. Yume memandang Xian dan mengatakan kalau Xian adalah seekor binatang ajaib. Yume langsung mengajak Xiaoyan karena mengingat kondisi di benteng Gunung Hitam sudah tidak kondusif. Xiaoyan berkata dalam hati, tunggulah aku, Cailin, aku akan segera menyelamatkanmu. Sementara itu di benteng Gunung Hitam, ada Hai Bodong yang sedang berbicara dengan Xiaoding. Ia mengatakan kalau pertempuran ini sangat menyulitkan kita. Situasi ini sangat tidak menguntungkan. Kita walaupun ketua sekte racun tidak ada, tapi masih ada Yan Laotian dan 3 tetua lembah Mulan yang sangat merepotkan. Xiaoding berkata, Tuan Hai Bodong, aku sudah mengirim pasukan ke wilayah pojok hitam untuk mencari Xiaoli. Setelah mendengar berita ini, pasti ia akan membantu kita. Kemudian Xiaoding bertanya kepada Ratu Medusa, Yang Mulia Ratu Medusa, apakah keadaan Anda baik-baik saja? Aku telah mengkonsumsi pil obat yang disempurnakan oleh para alkemis aliansi Yan. Tapi walaupun kekuatanku sedikit lemah, tapi aku masih bisa bertarung untuk menghadapi mereka, kata Ratu Medusa. Xiaoding pun mengatakan, pasti berat untukmu Yang Mulia Ratu. Ratu Medusa berkata dalam hati, kenapa kamu masih belum bangun juga? Jika kamu tidak segera bangun, mungkin aliansi Yan akan segera hancur. Xiaoding berkata lagi, oh iya, bagaimana ya kabar Xiaoyan? Kenapa ia belum bangun juga? Semoga tidak terjadi apa-apa terhadapnya. Hai Bodong berkata, jika ia tidak segera bangun, mungkin aliansi Yan akan benar-benar hancur. Yang Mulia, mereka akan segera melakukan serangan, ucap Jia Xingtian. Kemudian Xiaoding memerintahkan semua ahli doang dari aliansi Yan dan ras manusia ular untuk menyebar dan memperkuat pertahanan. Semua pun bersiap untuk bertempur dan banyak ahli yang berterbangan dari arah musuh. Mereka adalah para ahli dari 3 sekte. Dari kejauhan terlihat ada Yan Laotian, pemimpin dari sekte Angsa Emas. Ia berkata, Kekaisaran Jiama benar-benar keras kepala. Mereka bisa bertahan hingga 1 tahun ini, tapi cepat atau lambat mereka akan segera hancur. Dasar lancang kalian, ucap Ratu Medusa. Yan Laotian berkata, hei Ratu Medusa, kamu memang kuat, tapi jika aku dan 3 tetua lembah Mulan bersatu, pasti kamu pun tidak akan berdaya menghadapi kami. Terlebih lagi, jika ketua sekte racun telah kembali, kalian tidak akan ada peluang menang. Hai Bodong berkata, Ratu Medusa, hati-hati. Mereka adalah tetua dari lembah Mulan yang memiliki keterampilan binatang buas. Walaupun mereka adalah dohuang, jika mereka mengaktifkan keterampilan tersebut, mereka bisa menandingi elit Dazong. Jia Xingtian mengajak Hai Bodong untuk membantu Ratu Medusa. Ya walaupun hanya bisa mengulur waktu, itu setidaknya bisa cukup membantu. Xiaoding pun berkata kalau jika kita menyerang, mereka pun juga tidak akan tinggal diam. Xiaoding pun berharap kepada Ratu Medusa, semoga sang ratu bisa bertahan. Hai Bodong berkata, jika saja ada Xiaoyan, pasti kita bisa lebih unggul. Mungkin kita masih bisa mengulur waktu. Kemungkinan kita bisa mengalahkan salah satu dari 3 tetua lembah Mulan. Yan Laotian berkata, hei Ratu Medusa, kamu memang kuat. Jika saja kami tidak bersatu, mungkin tidak ada peluang untuk mengalahkanmu. Tidak tahu malu. Untuk menghadapi seorang wanita, kalian telah merendahkan harga diri kalian sebagai ketua sekte, ucap dari Ratu Medusa. Hei Ratu Medusa, kamu itu bukan orang sembarangan. Bahkan jika kami bersatu, belum tentu bisa mengalahkanmu. Dan kami ini sebenarnya mengincar kekaisaran Jiama, dan ini tidak ada hubungannya dengan ras manusia ular. Jika kamu mau memerintahkan ras manusia ular untuk pergi dari pertempuran ini dan berhenti membantu kekaisaran Jiama, mungkin kami tidak akan mengganggu ras manusia ular lagi. Kenapa kamu mau membantu padahal itu sia-sia? Ucap dari salah satu tetua lembah Mulan. Ratu Medusa menjawab, apakah kalian menganggap aku seperti anak kecil? Yan Laotian berkata, kalau begitu kami akan melenyapkan seluruh ras manusia ular. Ratu Medusa pun menjawab, apakah kalian mau menghancurkan ras manusia ular? Coba saja kalau bisa. Kemudian Yan Laotian dan 3 tetua lembah Mulan pun menyerang. Kemudian 3 tetua lembah Mulan menyatukan kekuatan dan muncullah doki merah darah di tubuh mereka.
Dan Yan Laotian berkata, keterampilan 3 binatang buas dari lembah Mulan benar-benar luar biasa. Itu adalah keterampilan penggabungan tingkat menah yang diwariskan secara turun-temurun dari zaman kuno. Tidak lama, Yan Laotian berkata, "Hei Ratu Manusia, kamu sudah terluka parah pada saat pertempuran dengan ketua sekte racun. Aku ingin melihat bagaimana kamu bertahan dalam menghadapi kami kali ini. Dan bagaimana kelanjutan dari cerita ini bisa kalian saksikan di episode berikutnya." Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, saya Widi, saya pamit dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.